Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan dari kitab Umdatul Ahkam, dan insya Allah kita akan berada di bagian penghujung kitab Umdatul Ahkam, yaitu pembahasan tentang kitab Al-Ashribah, yaitu pembahasan tentang seputar minuman, yaitu apa yang semestinya bagi orang mukmin mengenal tentang minuman dari beberapa sisi. Setidaknya di sini adalah dari 3 sisi yang sangat penting untuk kita pahami tentang seputar minuman, yaitu tentang minuman-minuman yang halal untuk kita konsumsi. Ya, kemudian seorang mukmin juga harus tahu tentang apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tentang sejumlah minuman, dan yang ketiga adalah berkaitan tentunya kita bahas walaupun tidak dicantumkan hadis secara khusus dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu seputar adab seseorang untuk minum. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan sejumlah hadis tentang makanan, yaitu kitab Al-At'imah, hadis-hadis seputar makanan, kita berbicara tentang hadis seputar minuman. Sangat urgensi sekali ataupun sangat urgen bagi setiap kita untuk mengenal tentang minuman, artinya yang halal dan yang haram. Kenapa kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini punya pengaruh bagi setiap di antara kita. Pertama, ya, minuman yang haram selain akan menyebabkan kita mendapatkan azab nanti yaumul qiyamah. Jadi selain kita mengetahui akan ditimpakan azab nanti yaumul qiyamah, itu berupa siksa nanti yaumul qiyamah, ya, termasuk siksa di alam kubur, siksa di arsatil qiyamah, dan siksa nanti di neraka. Ya, ketika orang meminum minuman yang diharamkan Allah Ta'ala. Tetapi juga dari sisi lain kita mengetahui bahwa ada asar pengaruh bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mungkin yang sangat populer, bahwa ada seseorang yang telah menempuh sebagian besar dari sebab-sebab doanya diterima, yaitu mengangkat kedua tangannya, kemudian menunjukkan sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doanya. Apa? Salah satunya disebabkan orang itu mengkonsumsi minuman, makanan, dan pakaian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minuman yang haram itu salah satu pengharang diijabahnya doa seseorang. Ini dari sisi yang kedua. Dari sisi yang ketiga, bahwa setiap yang diharamkan Allah, termasuk minuman, itu akan mendapatkan atau mendatangkan madarat kepada kita semua. Ya, jadi akan mendatangkan madarat kepada kita semua, kerusakan. Ya, seperti kita tahu tentang khamr yang kita akan bahas ini adalah sesuatu yang tentunya yukhamiru aql, yughatti wa yasturul aql, yaitu yang bisa menghilangkan akal, yaitu fungsi akal seseorang sehingga orang bertindak, berbuat, berkata di luar kontrolnya, sehingga melakukan banyak penyimpangan ataupun kemaksiatan ataupun keburukan. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi seorang mukmin itu perlu mengetahui, ya, di antara sejumlah apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Ya, minimalnya ini dari 3 sisi tadi. Sisi yang pertama, bahwa itu akan mendatangkan azab Allah Ta'ala, menyebabkan datangnya murka Allah Ta'ala. Yang kedua, itu akan menjadi salah satu penghalang dari diijabahnya doa seorang mukmin. Sedangkan yang ketiga, yaitu akan mempengaruhi kepada jiwa kesehatan seorang mukmin. Ya, dari setiap apa yang diharamkan Allah dari minuman.
Demikian juga tentunya makanan yang telah lewat. Nah, kemudian dari sisi yang lain, kenapa kita berbicara tentang seputar minuman? Nah, ini juga termasuk adab kita minum. Adab kita minum. Adab kita minum tentunya membaca bismillah, ya, itu salah satu adabnya. Mungkin nanti kita akan bahas di penghujung pembahasan ini. Kemudian apabila air itu panas, yang berada di gelas, ataupun di apa saja, maka kita dilarang untuk meniupnya. Kemudian berkaitan dengan adab, afdalnya adalah duduk dan seterusnya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini semua adalah bagian berkaitan dengan adab. Nah, kita akan langsung saja untuk membacakan sejumlah hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala tentang bab minuman, yaitu membawakan 3 hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu al-ashribah. Al-hadisul awal an Abdillahi ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ala mimbari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du ayuhan nas innahu nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin minal inabi wat tamri wal asali wal hinta wasyairi wal khamru ma khamarul aql thalatha wa waditu anna Rasulullah kana qad ahida ilaina fihinna ahdan nantahi ilaihi al jiddu wal kalala wa abwabu min abwabir riba. Al hadis, ya. Hadis yang pertama ini mu'allif rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Umar, yaitu bapaknya Abdullah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, wa huwa al-Khalifah Tsaniyah ba'da Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa afdhalun nas, afdhalus sahabah ba'da Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bi ijma'i ahli sunnah wal jamaah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau tentunya adalah sahabat yang paling mulia dan umat Islam ataupun umat Muhammad SAW yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu keyakinan ahli sunnah. Tab'an nahnu na'taqid yani ahli sunnah anna Umar afdalu min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari imam dan ilmu dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala alamin bari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau artinya menyampaikan satu mau'idhah di mimbar Rasulullah SAW. Artinya mimbar yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan adalah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi SAW di Madinah. Qala amma ba'du. Ya, beliau menyebutkan amma ba'du. Ayuhan nas, wahai semua manusia. Innahu nazala tahrimul khamri. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat tentang pengharaman khamr. Yang para ulama mengatakan bahwa pengharaman khamr itu setidaknya ada 3 marhalah. Ada 3 fase pengharaman khamr. Karena khamr ini di zaman jahiliyah, artinya pada zaman jahiliyah, itu sesuatu yang merupakan bagian dari hidup mereka. Artinya khamar itu minuman yang merupakan minuman ya seperti mungkin kita sekarang minum jus gitu ya, minum air biasa. Dan ini menjadi satu kebiasaan yang sangat berat untuk tiba-tiba diharamkan Allah Ta'ala. Maka adanya tadarruj, adanya marohil, adanya marotib, adanya tingkatan-tingkatan. Dan saya tidak perlu untuk menyebutkan itu karena hal-hal yang udah mungkin dibahas begitu jelas oleh para ulama dan para kiai, ya. Wahiyya min khamsatin, dan itu dari 5 perkara. Ya, dan ini laisa min babit taksir, bukan min bab meringkas. Walaysa min babit taksir, bukan min bab meringkas. Ya, walaysa min babit tahdid, dan bukan menunjukkan pembatasan, tapi di sini adalah
menunjukkan golibnya yang ada pada waktu itu. Qala minal ainabi, yaitu terbuat dari anggur. Ya, artinya di sini adalah khamr yang terbuat dari anggur. Ya, dengan berbagai cara tentunya. Ya, mungkin hari ini lebih canggih cara bagaimana menjadikan anggur itu menjadi khamr. Ya. Qala wat tamri, dan dari kurma, wal asali, dan dari madu, wal hintah wasyair, dan dari gandum hintah dan dari gandum syair. Wal khamru ma khamarul aql, dan khamar itu setiap perkara yang menutup akal. Yani ma yukhamirul aql, yang bisa menutup akal. Artinya akal tidak berfungsi dengan tepat dan benar, ya, sehingga error gitu. Terjadinya error orang dalam berpikir, bersikap, bertindak gitu ya, berkata-kata. Bahwa itu anna Rasulullah kana ahida ilaina fihinna ahdan intah ilaihi. Artinya di sini Umar radhiyallahu taala anhu menjelaskan poin yang lain, tapi ini kita tidak akan bahas di kesempatan pagi hari ini, yaitu al-jiddu, tentang pembagian waris. Ya, ini adalah berkaitan dengan kakek, bapak ke atas kakek. Kemudian wal kalalah, menurut sebagian para ulama, kalalah adalah apabila orang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahlul waris, yaitu anak, ya, kemudian bapak. Ya, berarti di sini ya, menurut sebagian para ulama al-kalal adalah bagaimana ukhuwah, yaitu saudara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga tidak kita akan bahas di kesempatan pagi hari ini. Wa abwabu min abwabil riba, dan pintu di antara pintu riba. Ya, jadi di hadis yang pertama ini mu'allif mengetengahkan tentang definisi apa itu khamr dan terbuat dari apa itu umumnya khamr. Ya. Maka khamr itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang nas, yaitu kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin haramun. Kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Nah, maka disebutkan di sini mayukhamiru akal, yaitu yang menutup fungsi akal dengan benar. Ya. Sedangkan terbuat dari apa? Maka disebutkan di sini dari anggur, ya, perahan anggur atau bentuk apa saja. Ya, bisa saja anggur yang udah kering, kemudian itu direndam, kemudian berubah, ya, sehingga itu dinamakan nabid. Nanti nabid itu air yang tentunya ketika zabib itu diletakkan di satu tempat, mungkin di tank atau di satu apa saja tempatnya, mungkin sejenis wadah-wadah gitu ya. Kemudian nanti disimpan lama, kemudian terjadi fermentasi sehingga di situ menjadi khamr ya. Dan airnya, air dari rendaman inab atau anggur, kismis, maka itu dinamakan dengan an-nabid di dalam istilah syariat. Kemudian dari kurma, dari madu, dan dari gandum. Ya, gandum, ya, ada gandum khintah, ada gandum syair. Ya, kalau di kita mungkin sejenis padi. Ya, padi itu ada padi putih, ada padi merah, ada padi ketan. Ya, itu mungkin di kita gitu. Istilahnya kan padi juga berjenis-jenis, ya, gandum juga adalah berjenis-jenis. Ya. Itu adalah hadis yang pertama. Kita bacakan dulu hadis yang kedua, ya, karena ini berkaitan dengan hukum seputar khamr. Qala al hadis tsani an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah suila anil bai'i. Ya. Yani anil kulu syarabin uskiro fahuwa haram. Ya. Bahwa Nabi SAW itu ditanya, ya, tentang khamr, maka Nabi SAW mengatakan adalah setiap minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Jadi setiap segala sesuatu yang memabukkan maka itu adalah haram. Di dalam riwayat yang lain adalah kullu muskirin haramun. Ya, kullu muskirin haramun. Ya. Su'ila
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, anil bid'ah, ya, bukan anil bait, anil bid'ah, maka ini dikatakan adalah au anil bid'ah. Itu kalau disukunkan taknya, ya, disukunkan taknya, ya. Maka itu adalah setiap perkara yang di apa diperah atau di apa itu, ya, seperti kita bikin jus, ya. Maka itu adalah setiap minuman yang memabukkan, maka itu adalah khamr. Jadi setiap yang memabukkan adalah khamr. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala balagha Umar radhiyallahu taala anhu anna fulanan ba'a khamran. Faqala qatalallahu fulanan. Alam ya'lam anna Rasulullah sallam qala qatalallahu al-yahuda hurimat alaihim syuhum faja'aluha faba'uha. Yani fajamaluha faba'uha. Telah sampai kepada Umar tentang seseorang yang menjual khamr. Jadi ada seseorang yang menjual khamr. Maka Umar radhiyallahu taala anhu marah, ya, dan berkata, Allah, ya, membinasakan si fulan. Qatalallahu fulanan. Jadi Allah membinasakan si fulan, mencelakakan si fulan, atau berupa doa, semoga si fulan ini celaka binasa. Tidaklah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, Allah, ya, membinasakan orang-orang Yahudi. Kenapa katanya? Yaitu ketika diharamkan kepada mereka, ya, artinya bangkai, ya, diharamkan kepada mereka bangkai, maka mereka menjadikan minyak. Jadi bangkai itu dibuat menjadi minyak, ya. Maka mereka itu merubahnya, kemudian mereka apa? Menjualnya. Mereka menjualnya. Jadi dibikinlah jadi zait, dibikinlah jadi minyak, ya. Maka mereka menjualnya. Jadi mereka membuat sebuah rekayasa. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ketiga hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tiga sisi penting. Ya. Sisi yang pertama mendefinisikan khamr. Apa itu khamr? Yaitu definisinya disebutkan dalam hadis tadi, kullu syarabin. Ya, yaitu setiap minuman ma'uskira, yaitu yang membaukan. Kullu syarabin askara fahuwa haramun. Jadi setiap minuman yang memabukkan, maka itu adalah haram. Atau di dalam definisi yang lain, ataupun dalam nas yang lain, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun. Jadi setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Jadi setiap khamr adalah haram. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, berdasarkan apa yang dikatakan juga oleh riwayat dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu bagaimana khamr itu dibuat, ya, dan seperti apa khamr itu dibuat. Maka disebutkan di sini khamr itu umumnya terbuat dari 5 perkara, tetapi bukan penghususan di sini atau bukan pembatasan. Ini mimbabil misal, ini dalam misal, atau mimbabil aglab, ataupun sebagai kebanyakan di waktu itu, yaitu dari anggur, kemudian dari kurma, kemudian dari madu, kemudian dari gandum, ya, baik gandum yang dinamakan dengan khintoh atau gandum yang dinamakan dengan syair. Kita lanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan masalah tentang makanan, tentang minuman ini. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mu'alif rahimahullahu taala mengetengahkan 3 hadis, ya. 3 hadis dalam bab tentang seputar makanan, seputar minuman, maaf. Ya, jadi mengetengahkan 3 hadis tentang seputar
minuman. Ya. 3 hadis ini mencakup 3 poin penting ketika berbicara tentang minuman yang diharamkan, yaitu khamr. Ya. Hadis pertama itu menjelaskan tentang definisi dan macam. Ya. Di mana dikatakan khamr, apa sih itu khamr? Khamr itu ditinjau dari sisi istilah, cukup kita menggunakan hadis, yaitu kullu muskirin khamrun wa kullu setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Di dalam hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, ya, kalimatnya tidak jauh. Kullu syarabin askara fahuwa haram. Jadi setiap minuman yang memabukkan, maka itu adalah haram. Ya. Itu dari sisi definisi yang sangat mencakup itu. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedangkan dari sisi istilah lugawi, maka juga disebutkan di situ efek dari khamr itu, yaitu ma yukhammiru akal. Yani ma yukhammiru al-akal. Yaitu setiap perkara yang bisa membuntukkan, menutup ya fungsi dari akal seseorang. Ya, menjadikan orang itu tidak mampu mengontrol ya apa yang diucapkannya, apa yang harus dia perbuat. Maka itu adalah bagian dari yang dinamakan dengan khamr. Nah, sedangkan yang kedua, hadis yang kedua ini adalah menjelaskan, dan ini hadis pertama ya, artinya jenisnya maksud itu, yaitu menjelaskan sebuah contoh dari apa terbuat khamr itu. Dan bagaimana khamr itu dibuat itu. Maka disebutkan di sini adalah dari anggur, dari kurma, dari madu, kemudian dari di sini disebutkan adalah berupa hintoh atau gandum yang dinamakan dengan gandum hintoh atau gandum yang dinamakan dengan gandum syair. Ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sedangkan yang ketiga, jadi hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala pada hadis yang ketiga adalah berkaitan dengan konsekuensi dari khamr itu. Ya. Yaitu berupa hukuman. Maka disebutkan di sini adalah akan mendapatkan laknat. Ya. Mendapatkan laknat. Allah akan melaknat. Allah akan membinasakan ya, pelakunya. Dan menjelaskan juga tentang hukum menjual belikannya. Jadi menjual belikan khamr. Maka di dalam hadis yang ketiga ini disebutkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan qatala fulanan. Artinya kata-kata qatala, jadi qatalallahu fulanan. Yang dimaksud bukan berarti membunuh dalam arti membunuh seperti kita membunuh. Tapi yang dimaksud di sini Allah membinasakan. Allah mencelakakan. Allah akan mengadab. Ya. Allah akan mengadab. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang hukum menjual belikan khamr. Jadi jual beli khamr. Maka orang yang menjual belikan khamr itu juga akan mendapatkan laknat Allah. Sebagaimana orang Yahudi telah menjual, ya artinya dari bangkai, ya kemudian dibuat menjadi minyak dan minyaknya dijual belikan, dan minyaknya dijual belikan. Maka ini salah satu rekayasa mereka dari yang haram itu dijual. Maka mendapatkan murka Allah Ta'ala. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, setelah kita melihat 3 hadis ini, maka saya akan membahas beberapa sisi. Sisi yang pertama kita berbicara tentang minuman. Minuman ya terbagi kepada 2. Ada minuman yang halal mubah untuk kita konsumsi. Satu dengan yang lainnya, dari minuman itu tentunya ada yang punya keutamaan khusus yang diisyaratkan oleh dalil-dalil secara khusus dalam Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW.
Ada mungkin minuman yang ya tidak disebutkan secara nas penyebutannya dan tidak disebutkan secara nas juga pengharamannya. Artinya nas punya anjuran untuk meminumnya, kemudian keutamaan meminumnya tidak disebutkan. Demikian juga tidak ada pengharamannya. Maka di sini kita ketahui dalam kaidah syariat bahwa asal dalam sesuatu adalah halal. Nah, sedangkan yang kedua, minuman itu ada minuman yang memang diharamkan Allah. Artinya kita tidak boleh mengkonsumsinya, tidak boleh kita meminumnya. Maka ini adalah yang sedang kita bahas. Nah, tapi tidak kalah pentingnya bagi kita juga untuk mengenal hal-hal yang dihalalkan Allah Ta'ala untuk kita meminumnya. Yang jelas kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya kaidah ya, bahwa yang dihalalkan Allah pasti lebih banyak daripada yang diharamkan Allah. Dari minuman, dari pakaian, ya, dari makanan, itu apa yang diharamkan lebih sedikit dari apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hukum asal Islam itu mudah, syariat Islam itu adalah mudah karena secara kaidah umum yang diharamkan lebih sedikit ketimbang yang diharamkan. Ya, artinya kalau kita dilarang untuk meminum sesuatu minuman, maka kita ingat sederhana, yang diharamkan kok sedikit, yang halal itu masih banyak kok. Gitu kan. Nah, itu adalah kaidah umumnya. Gitu, kaidah umumnya. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa kita mengetahui dengan hadis dan merupakan kaidah usul, la dororo wa la dirar. Yani la dororo wala dirar. Yang arti dari hadis ini berkaitan dengan apa yang kita bahas. Bahwa setiap minuman yang Allah bolehkan dan Allah halalkan, maka itu memberi manfaat kepada manusia. Ya, memberi manfaat kepada manusia. Ya, jadi memberi manfaat kepada manusia. Dan setiap apa yang Allah Ta'ala haramkan dari sejumlah minuman, maka catat dengan tinta emas setiap kita meyakini bahwa itu ada madaratnya. Jadi kenapa Allah mengharamkan khamr? Kenapa Allah umpamanya mengharamkan muhadirat, mengharamkan apa-apa yang dikenal oleh kita hari ini dengan sabu-sabu? Karena semua itu adalah memadaratkan kita. Karena agama kita dibangun di atas hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak ada pemadaratan dan dilarang kita untuk melakukan sesuatu yang memadaratkan. Nah, di sini adalah sesuatu yang kita harus pahami gitu kan. Jadi kaidahnya. Jadi ini kaidah kedua. Kaidah yang ketiga, ketika kita akan berbicara tentang yang halal, maka ada sesuatu yang halal secara zatnya, tapi satu ketika menjadi haram. Jadi sesuatu zatnya halal, tetapi satu ketika akan menjadi haram. Ya, menjadi haram. Yaitu apa? Ya nanti kita berkaitan dengan penjelasan, mungkin berkaitan dengan kesehatan, kedokteran. Bahwa ada yang zatnya halal, akan tetapi menjadi haram. Seperti haram dari sisi apa? Gulunya. Ya. Contoh, ya orang ya tidak boleh kita berbuat gulu. Sehingga mungkin akan jadi penyakit dari makanan itu. Atau seseorang yang secara keilmuan kesehatan dalam kondisi sakit tertentu, ya dalam kondisi sakit tertentu, ya bahwa dia umpamanya penyakit gula, ya dan penyakit gulanya kronis atau dikatakan dia mungkin ya dalam kondisi 400 sekian gitu ya tentang gulanya, maka sejumlah makanan dilarang bagi dia. Bukan dilarang dari sisi zat makanan itu, tetapi dengan kaidah dan syariat lain, dengan dalil lain, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Itu orang tidak boleh membinasakan diri. Ketika dokter yang terpercaya memberikan rambu-rambu untuk tidak mengkonsumsi ini, tidak mengkonsumsi itu, ya, atau dengan kadar-kadar tertentu, maka bagi seorang mukmin pun harus paham tentang bagaimana makan. Ya. Jadi bagaimana makan, demikian juga bagaimana minum. Ya, ini adalah poin yang ketiga yang harus kita paham. Poin yang keempat yang harus kita paham seputar minuman juga. Bahwa kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ya kita memiliki kaidah yaitu halalan thayyiban, halal dan thayyib. Jadi halal dan thayyib. Maka tentunya seorang mukmin juga
harus belajar kesehatan. Jadi harus belajar kesehatan. Bahwa tidak setiap zat yang mubah, maka terkadang bermanfaat bagi tubuhnya. Jadi bermanfaat bagi tubuhnya. Oleh sebab itu seorang mukmin ya berkaitan dengan ilmu kesehatan, kenalilah dirinya, maka dia akan mengenali tentang makanannya. Jadi kenali dirinya, kenali tentang kesehatannya, kenalilah tentang mungkin penyakit yang ada pada dirinya, lalu kenalilah apa yang harus dia konsumsi untuk kebutuhan dirinya. Dan itu tentunya adalah sejalan dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, kita sedikit mengenalkan ya, minuman-minuman yang dihalalkan. Yang pertama tentunya adalah air. Air yang dimaksud di sini air mutlak, air asli gitu ya. Kalau kita mungkin bisa mengenalkan dengan istilah air mineral gitu ya. Air asli. Ima itu air hujan atau itu air laut atau itu air yang muncul keluar dari mata air ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum fihi syarabun ya. Jadi itu telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari atas, dari langit air bagi kamu. Di antaranya adalah sebagai minuman ya. Jadi sebagai minuman. Artinya untuk dikonsumsi oleh kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa anzalna minas sami ma'an tahura. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ya dari langit air yang suci, ma'an tahura. Ya. Suci untuk apa? Dua-duanya. Suci untuk menghilangkan hadas, suci untuk makanan. Suci untuk dijadikan konsumsi apa? Minuman. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan air dan kita mengetahui bahwa sebagian konsumsi yang terpenting dalam tubuh kita adalah air. Jadi sebagian konsumsi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah air. Oleh sebab itu dikatakan wabima'in kullu haya. Dengan air setiap segala sesuatu menjadi hidup. Jadi dengan air Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu adalah hidup. Berarti ini adalah manfaat. Jadi berarti di situ adalah manfaat bagi setiap manusia, bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi minuman yang dinamakan dengan air dan air di sini adalah air mutlak, air yang bening yang kita mengatakannya adalah dikenal dengan air mineral. Kemudian yang kedua adalah al-asal yaitu madu. Ya. Madu adalah satu keutamaan ya yang Allah taala anugerahkan bagi kita semua. Madu. Ya. Dan madu itu adalah minuman yang Allah taala turunkan, anugerahkan bagi kita halal di dunia dan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita nanti yaumul qiyamah. Bahkan kita mengetahui di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Muhammad ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan disediakan bagi kita adalah 4 sungai. Ya, sungai apa? Sungai air tawar dan salah satunya adalah sungai yang berisikan air madu. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala. Keutamaan madu ya, itu adalah sangat agung. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu yu'jibuhu al-halwa'u wal asalu." Muttafaqun alaih. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan bahwa Nabi itu sangat mencintai yang manis-manis dan sangat mencintai madu. Jadi sangat mencintai madu ya. Kemudian ya madu adalah sebagai obat. Jadi sebagai obat bagi kita, ya, obat. Jadi salah satu pengobatan untuk sakit adalah salah satunya dengan madu. Ya, salah satunya dengan madu, ya. Walaupun kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya kadar-kadarnya akan diketahui oleh orang-orang yang memiliki keahlian, mungkin herbalis gitu ya. Kemudian dokter-dokter yang tentunya tidak bisa kita katakan bahwa setiap saat, setiap waktu kadarnya tidak diukur ya. Nah, oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa manusia memerlukan kepada 2 pembimbing ya. Yang membimbing dirinya untuk selamat dunia akhirat yang berkaitan dengan agamanya adalah ulama.
Yang berkaitan dengan kesehatan fisiknya adalah kita berkewajiban untuk meminta fatwa, meminta bimbingan kepada para dokter yang terpercaya, ya, para dokter yang terpercaya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, ya, salah satu musibah yang menimpa kepada umat Islam adalah hilangnya 1/3 ilmu, yaitu tentang kesehatan, tentang kesehatan. Dan saya tidak akan berbicara tentang keutamaannya, yaitu para dokter. Tapi saya akan mengisyaratkan ini contoh-contoh yang begitu agung tentang sejumlah minuman. Kemudian yang ketiga adalah as-sukar. Ya. Yaitu minuman manis. Ya, seperti mungkin hari ini minuman-minuman manis ini ya yang terbuat dari ya seperti sekarang ya air tebu dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya menghalalkan bagi kita secara umum. Walaupun ya para ahli kesehatan juga menjelaskan adrar iktsar minas sukar, yaitu bahaya mengkonsumsi gula atau sumber yang manis yang berlebihan. Ya, kita ketahui penyakit gula ataupun penyakit yang lainnya salah satunya disumberkan dari ini. Maka di sini tadi saya katakan bahwa sesuatu yang halal bagi seorang muslim harus mengetahui kadarnya. Jadi kadar yang dibutuhkan tubuh, kadar yang bisa membahayakan kepada tubuh. Maka seorang mukmin adalah harus mengetahuinya. Jadi harus mengetahuinya. Artinya di sini ada penyakit yang ditimbulkan dari salah satunya, ya, walaupun penyakit gula tidak hanya sekedar ditimbulkan dari banyaknya mengkonsumsi yang manis ataupun mengkonsumsi gula, ya, tetapi itu salah satunya. Kemudian yang keempat al-laban, yaitu air susu. Ya, air susu dari semua binatang yang halal tentunya. Yaitu air susu ya unta, air susu sapi, air susu kambing, ya. Dan itu tentunya adalah yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuda yang bukan himar ahliyah itu juga adalah halal menurut pendapat yang rajih. Dan susu juga memiliki keutamaan. Dan kita mengetahui bahwa Nabi SAW pernah mengobati orang Uraniyah yang terkena penyakit perut, ya, maka itu diobati dengan air susu dan kencingnya unta. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sangat banyak dan memiliki manfaat-manfaat yang sangat berharga sekali buat kita. Kemudian zait ini tentunya adalah minyak. Terutama yang dimaksud di sini adalah zaitun, yaitu minyak zaitun. Ya, minyak zaitun, ya. Ya, kalau kita mungkin minyak itu ada juga minyak habatus sauda, ada minyak zaitun. Kemudian kalau kita mungkin umumnya di Indonesia adalah minyak yang terbuat dari bentuk-bentuk seperti minyak kelapa, gitu kan. Dan sejumlah yang menjadikan hari ini sebagai minuman, tapi ya dijadikan juga sebagai untuk alat menggoreng makanan, ikan-ikan, daging dan sebagainya. Tapi zait yaitu minyak yang berguna sekali untuk tubuh dan tentunya dengan ayat-ayat Quran adalah zaitun, kemudian minyak habatus sauda. Ya. Semua apa yang dihalalkan tadi dan dikatakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, maka ingat yaitu dengan kodarnya, yaitu dengan ukurannya. Nah, oleh sebab itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya bukan dokter dan bukan juga herbalis, tetapi tentunya diisyaratkan dengan kaidah syariat. Bahwa segala sesuatu yang dikatakan ini, minyak zaitun adalah obat, kemudian habatus sauda adalah obat, gitu kan. Kemudian madu adalah obat, gitu kan. Ini adalah dari sisi zatnya. Dan semua orang sepakat dari sisi bahwa itu memberikan apa? Memberikan pengaruh kepada kita. Tapi sesuatu yang harus kita catat, semuanya adalah dengan timbangannya. Semuanya adalah dengan takarannya. Dari sisi untuk meminumnya, ya, meminumnya. Dan manusia tidak lepas dari dua kelompok orang. Ada orang yang dalam kondisi sehat, artinya kondisi sehat, dan dia tidak punya gejala apa-apa. Nah, maka tentunya menggunakan semua obat ini adalah yang memberikan manfaat bagi dia. Walaupun ukurannya harus tetap. Dan yang kedua adalah manusia yang dalam kondisi sakit. Kondisi sakit. Nah, tadi minyak zaitun bermanfaat, madu adalah bermanfaat, kemudian habatus sauda adalah bermanfaat, ya. Dan semuanya adalah bermanfaat secara umum.
Ya. Bahkan nas-nas itu menunjukkan bahwa habatus sauda obat, zaitun adalah obat, madu adalah obat. Tapi ketika kita akan mengkonsumsinya adalah dalam kondisi sakit, maka semuanya memiliki takaran. Yang tentunya Allah merahasiakan untuk diberikan kepada sebagian orang yang melakukan penelitian. Itu siapa? Ya herbalis mungkin, kemudian adalah dokter-dokter. Maka seyogyanya bagi kita, ketika kita memahami habatus sauda obat, kemudian zaitun adalah obat, madu adalah obat, kemudian disebutkan nama-nama yang lain adalah obat, maka hendaklah bagi kita adalah mengikuti petunjuk ya orang yang apa? Orang yang ahli di dalam menggunakan itu semua. Jadi dalam menggunakan itu semua ya. Ini contoh-contoh yang dihalalkan ya. Contoh yang lain adalah garam ya. Kita memasukkan dan para ulama memasukkan garam adalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita. Kita mengetahui ya secara sadar bahwa makanan yang mana saja gitu kan. Kalau kita mungkin bikin sayuran, kemudian kita memasak daging dan sebagainya. Seolah-olah kalau tidak kita meneteskan itu garam dan tidak memberi garam, maka tidak terasa gitu. Tidak terasa nikmatnya itu. Tetapi tentunya semuanya dengan kadarnya. Bagi setiap orang akan menggunakan garam untuk makanan, untuk minuman, dihitung dengan kadar-kadar yang layak. Dan setiap orang tadi tetap menggunakan garam, kondisi sakit, kondisi sehat itu berbeda ya. Kemudian yang selanjutnya kita tahu anarojil, yaitu dalam bahasa Indonesianya kita adalah air kelapa. Air kelapa juga memiliki khasiat yang khusus menurut sebagian para penelaah. Tapi tidak setiap waktu orang akan baik minum kelapa. Ya, ketika orang mungkin terserang penyakit ginjal dan ginjalnya telah akut, maka tidak bisa dikatakan minum air kelapa adalah terbaik baginya. Nah, kemudian yang lain apa? Al-asir. Setiap bentuk-bentuk yang kita dinamakan jus menurut kita, bahasanya lebih itu kan. Artinya setiap yang merupakan diperah. Ya. Jadi sesuatu yang mungkin dari tomat, kemudian dari wortel, kemudian dari buah, kemudian dari jeruk dan sebagainya. Maka ini setiap yang zatnya itu adalah halal, maka tentunya perahannya adalah halal bagi kita. Ya. Jadi perasannya adalah halal bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah al-khal, yaitu yang dinamakan cuka. Ya. Cuka adalah merupakan juga bagian dari kehidupan, ya, kelezatan untuk mengkonsumsi dan juga merupakan bagian dari obat, ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tapi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu hanya sekedar contohnya dari minuman-minuman mungkin yang ma'ruf dan dikenal oleh kita semua. Itu sesuatu yang halal, jadi sesuatu yang halal. Jadi kita katakan sesuatu yang halal, mubah, berarti boleh kita mengkonsumsinya. Boleh kita untuk meminumnya. Nah, tapi ada catatan-catatan tadi. Gitu. Bahwa setiap orang dalam mengkonsumsi yang halal, itu dilarang gulu. Dilarang berlebihan. Jadi dilarang apa? Berlebihan. Kemudian apa? Kita juga harus paham. Bahwa tubuh manusia dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit berbeda ketika kita mengkonsumsi yang halal. Memang halal, tapi terkadang kadarnya harus diukur dan terkadang mungkin tidak boleh dalam satu ketika. Itu bagi orang yang ingin menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan tentunya adalah sesuatu yang sangat dituntut bagi setiap di antara kita. Nah, itu contoh yang halal. Nah, sekarang kita terakhir sebelum kita membuka pertanyaan. Dan sebelum kita merinci mungkin di pertemuan yang kedua besok, di minggu yang keempat nanti. Nah, sekarang kita berbicara contoh-contoh yang diharamkan Allah. Ya. Yang pertama yang diharamkan adalah khamar. Ya, khamar. Yaitu setiap yang memabukkan. Ya, setiap yang memabukkan. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Sepakat khamar itu haram. Sedikit dan banyaknya adalah haram. Ya. Dan kita tidak perlu lagi berbicara tentang sejarah pengharaman khamar ya. Karena sesuatu yang telah ijma sepakat kaum muslimin bahwa khamar adalah sesuatu yang diharamkan. Ya.
Khamr ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat berbahaya. Dunia, akhirat. Ya. Demikian juga adanya hukuman bagi orang yang meminum khamr. Jadi ada hukuman. Ya, dia didera dalam hukum jinayatnya. Ya. Kemudian yang kedua, apa sih yang diharamkan ya di dalam syariat Islam adalah an-nabidh. Ya. An-nabidh sesungguhnya ya bagian dari khamr gitu. Karena masuk kepada kaidah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Nah, nabidh ini dalam bahasa yang sederhananya, kalau kita ya intinya kan ingin bikin khamr gitu. Kemudian itu kurma atau anggur itu direndam. Itu dinamakan ma'un nabid, direndam. Jadi direndam, ya. Maka airnya itu tidak boleh dipakai wudhu menurut jumhur ulama. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan nabid. Yang intinya adalah fermentasi untuk dijadikan khamr, sama gitu ya. Yang intinya adalah kullu khamrin haram. Ya. Sedangkan yang ketiga di antara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yaitu as-sum, yaitu racun. Jadi yang diharamkan untuk diminum oleh kita adalah racun. Yaitu setiap perkara yang bisa memadaratkan kita, menjadi sakit atau mengancam nyawa. Atau mengancam nyawa kita, membunuh. Dan tentunya pengharamannya itu masuk kepada dalil wala tulqu biaidikum. Jadi pengharaman kita bunuh diri dan pengharaman orang menjerumuskan diri kepada kecelakaan. Jadi ini adalah terlarang. Kalau orang minum racun, maka itu tentunya adalah dia telah berbuat apa? Durhaka. Dia telah berbuat durhaka. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mukhaddirat. Segala sesuatu yang merusak kepada badan dan merusak kepada akal. Yaitu yang dinamakan sabu-sabu oleh kita. Opium, hashish, ya, sejenis-sejenisnya. Ya, ganja, itu kalau hari ini ganja, kemudian opium, kemudian ya tadi sabu-sabu, ya. Walaupun tentunya ada yang dibolehkan dalam satu ketika, yaitu yang dinamakan muhadirat, yaitu dalam bentuk yang kedokteran, seperti untuk operasi, gitu kan, untuk operasi dan semisalnya. Tapi dengan kadar-kadar yang telah disepakati oleh para ahli. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang termasuk minuman adalah darah, yaitu yang dimaksud adalah darah yang mengalir. Jadi darah yang mengalir, ya. Darah yang mengalir. Maka itu hukumnya adalah haram. Adalah haram. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sekedar kita mengenali dulu minuman-minuman yang dihalalkan Allah, minuman-minuman yang diharamkan Allah taala. Yang dalam kesimpulannya yang diharamkan Allah itu lebih sedikit dari yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalimat yang terakhir di kesempatan pagi hari ini bahwa kita ya mengisyaratkan sebelum membahas panjang lebar tentang khamr ya di dalam kesempatan yang berbahagia ini ya saya mengisyaratkan terlebih dahulu tentang khamr ya. Khamr itu termasuk minal fawahish. Ya. Minal fawahish, ma dhahara minha wa ma batan. Yaitu dari keburukan yang bagian kadang nampak ataupun tersembunyi. Dan dikatakan oleh para ulama, al-khamru ra'su kulli fawahish. Bahwa khamr itu sumber semua fahisyah. Jadi khamr itu sumber semua bentuk-bentuk dosa yang lainnya.
Ya. Jadi khamar ini sangat berbahaya. Berbahaya salah satunya adalah sebagai awal dari semua keburukan. In ra'su min kulli syarin. Dia adalah merupakan pokok dari setiap keburukan. Ada satu kisah, tentunya kisah ini ya dari sisi dan sebagainya ya mungkin perlu ditelaah kembali. Tetapi dari sisi makna yang ada di dalamnya, dari kisah ini itu memberikan satu pengarahan ataupun nasihat kepada kita tentang bahayanya. Yaitu dikisahkan ada seseorang yang dipaksa untuk melakukan salah satu di antara 3 maksiat yang apabila dia tidak melakukannya maka dia diancam dibunuh. Yaitu disuruh berzina atau membunuh atau dia minum khamr. Maka dia berpikir kalau membunuh berarti mengalirkan darah orang. Kalau menzinahi, berzina, ya, maka dia mengambil kehormatan wanita. Ya. Maka dia memilih yang menurut dia adalah yang teringan di saat itu, yaitu minum khamr. Nah, tatkala dia minum khamr, maka hilanglah semua kontrol dia. Hilanglah akal dia. Hilanglah akal sehat dia untuk menimbangkan segala sesuatu yang diperbuatnya. Akhirnya dia menzinahi wanita itu yang ada di sisinya. Kemudian setelah itu ia membunuhnya. Jadi setelah meminum khamr, maka berzina dan membunuh. Maka itu salah satu bahayanya yang dinamakan dengan khamr. Ya, khamr membahayakan kepada individu dan membahayakan kepada masyarakat. Sampai di sini pembahasan di pagi yang berbahagia ini. Kita akan mencoba untuk membuka ya, sejumlah pertanyaan kalau memang ada. Ya, dan insya Allah tentang pembahasan sejumlah hadis khamr ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Jazakumullahu khairan. Materi bahasan yang penuh manfaat di kesempatan siang hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, tentunya kami harap sesuai dengan bahasan di kesempatan ini, silahkan bisa telepon kami. Baik, sebelum dari penelpon ada pesan singkat terlebih dahulu kami ajukan. Ya, datang pertanyaan dari Ummu Zaki di Jakarta. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan apa yang saya alami. Suatu hari saya mendapatkan kiriman makanan dan minuman sebagai wujud ungkapan terima kasih yang bahwa saya telah berjasa kepadanya di dalam membantu memasukkan dia ke dalam pekerjaan di kantor tempat saya. Saya yang menginterview dan saya merekomendasikan bahwa dia diterima sesuai dengan kemampuan dari dia sendiri. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, bolehkah makanan atau minuman tersebut yang diberikan tersebut diterima oleh saya dan dimakan atau diminum? Karena Anda sudah memberikan pijakan bahwa itu adalah rezeki yang Allah kasih kepada dia, dan dia pun bersedih ketika pemberiannya saya tolak, Ustaz. Mohon penjelasannya, saya khawatir tergelincir ke dalam dosa. Barakallahu fiik, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tentunya seseorang mungkin sebagai personalia atau apa namanya untuk sebagai gerbang pintu untuk menerima pekerja-pekerja ya. Kemudian dia bekerja dan tentunya orang itu telah diberikan upah oleh perusahaan, ya, oleh kantornya. Lalu ada orang yang tentunya dia daftar untuk jadi pekerja dan dia diinterview dan dia tentunya diuji. Lalu dia memberikan pemberian kepada kita. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala tentunya ini masuk kepada gulul. Jadi masuk kepada gulul. Ya, gulul itu tentunya tadi adalah mendapatkan pemberian ya, dari orang yang
itu tentunya punya kaitan dari pekerjaan kita. Ya. Dan kita udah dibayar oleh perusahaan itu. Maka benar bahwa ibu adalah menolak pemberian itu. Menolak pemberian itu. Dan tidak usah merasa bersedih, merasa bersalah karena telah menolak pemberian dari sipulan ataupun sipulana itu. Ada dari sipulana itu. Jadi kalau yang tentunya mendaftar, kemudian dia masuk, kemudian dia ingin bersyukur atas diterimanya, jangan dikaitkan dengan sebab dia diinterview oleh ibu tadi gitu ya. Ya, kapan-kapan kalau dia ingin bersyukur, ya bersyukur tanpa dikaitkan dengan sebagai timbal jasa kepada kedudukan dia berada di situ. Dan tentunya gulul itu sangat berbahaya ya. Gulul itu termasuk dosa yang sangat berbahaya ya. Sebab di dalam hadis ya dikatakan orang yang gulul itu akan dibangkitkan nanti dengan harta yang dia gulul ketika di dunia. Wallahu taala a'lam. Jawaban dan penjelasannya. Masih dari pesan singkat berikutnya dari Pak Urip di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika ada produk minuman berupa madu ataupun air zam-zam yang di dalamnya diklaim sudah dibacakan ayat-ayat tertentu, ayat-ayat ruqyah, kemudian juga dibacakan shalawat-shalawat tertentu sehingga bermanfaat bagi yang meminumnya. Apakah hukum meminum minuman tersebut? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan ya Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya di sini ada dua sisi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sisi yang pertama bahwa madu bermanfaat untuk kesehatan dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga tajrubah, penelitian secara ilmiah bahwa madu adalah bermanfaat. Yang kedua berkaitan dengan air zam-zam. Air zam-zam juga adalah air yang sangat bermanfaat, memiliki pengaruh yang khusus berdasarkan dari Quran, Sunnah, demikian juga tajrubah, penelaahan dari ahli-ahli kesehatan. Ya. Dari sisi yang lain juga bahwa ruqyah sesuatu yang disyariatin di dalam Islam. Ya, ketika orang sakit, kemudian ketika orang ingin menjaga dirinya dari godaan syaitan, kemudian dari mantra-mantra ataupun santet ataupun mungkin yang sejenisnya, orang mukmin diperintahkan untuk membentengi dirinya dengan ruqyah, bacaan-bacaan Al-Qur'an, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi dari sisi yang ketiga, dari sisi yang ketiga bahwa bolehkah kita membacakan bacaan kepada air sebagai ruqyah? Jadi membaca bacaan, kemudian kita membacanya di air, kemudian kita mengasihnya air minum itu kepada orang yang diruqyah. Boleh atau tidak? Maka ini termasuk amal yang dilakukan oleh sebagian salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, jadi boleh kalau dari sisi umumnya bahwa kita sekarang membawa air zam-zam kemudian dibacakan, kemudian diminumkan kepada orang yang diruqyah tersebut. Ya. Maka itu dibolehkan dan itu bagian yang ada asarnya. Gitu ya. Ada asarnya. Nah, akan tetapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perbuatan seperti ini dilakukan oleh salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim adalah dalam bentuk sudfah. Sudfah itu ya bukan sesuatu yang terus begitu kemudian bukan disengaja gitu kan. Dalam arti disengaja itu dia mengatakan saya ini ustadz terkenal umpamanya gitu. Atau saya ini ulama terkenal, alim. Kemudian saya mengumpulkan air mineral umpamanya ataupun air zam-zam kemudian dibagi-bagi ke orang. Hada laisa min amali salaf, ini bukan termasuk amal dari ulama salaf ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, maka oleh sebab itu termasuk menyelisihi jalan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Bahwa sekarang diklaim bahwa ini madu udah dibacain ruqyah. Kemudian ini habatus sauda udah dibacain ruqyah.
kemudian ini air Zam-Zam telah dibacain ruqyah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memiliki keutamaan di situ dan juga dari sisi pengaruh tidak akan ada. Ya. Akan tetapi kalau orang sekarang orangnya ada, kemudian yang sakitnya ada, yang kita akan ruqyah, kemudian kita meruqyahnya dengan membacakan di air yang kita akan berikan, maka itu insya Allah adalah bermanfaat. Tapi kalau sekarang yang diperjualbelikan dan dikisahkan, maka ini tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala terjadi dua penyimpangan. Ya. Terjadi dua kekeliruan. Kekeliruan yang pertama ini bukan amal dari salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Tidak ada ya dari sikap kebiasaan ulama salafus saleh melakukan seperti ini. Ya. Yang kedua, maka di sini tentunya menjadikan jual beli, gitu kan? Jual beli. Dan tentunya ini berbahaya nanti. Dan yang sangat berbahayanya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ketergantungannya nanti bukan ketergantungan kepada Allah. Bukan tawakal kepada Allah. Karena di antara syarat ruqyah yang syar'i, bahwa lapannya harus lapan syar'i, Quran ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau doa yang tidak mengandung syirik. Ya. Kemudian kita tidak tergantung kepada ruqyahnya itu. Jadi tidak tergantung kepada ruqyahnya itu. Karena ruqyah adalah sebagai sebab saja, maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang orang udah bergantung dengan air yang dibeli itu ataupun dengan mungkin habatus sauda yang telah dibelinya, kemudian orang jadi bergantung kepada air Zam-Zam itu ataupun madu itu, maka itu akan masuk kepada jenis syirik ya, yang sangat berbahaya bagi kita semua. Yang jelas itu bukan amal dari amal salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Luki di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah jika kurma dicampur dengan susu lalu dibekukan selama 2-3 hari? Apakah termasuk ke dalam nabid yang diperbolehkan dan disukai oleh Rasulullah atau masuk ke dalam khamar yang tidak diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan ya Ustaz. Ya. Kaum muslimin ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kaidahnya adalah kembali tadi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya. Kalau apa yang diperbuat oleh seseorang termasuk ibu yang tadi itu bukan amaliyah, bukan sebuah perbuatan usaha dengan niat bikin khamr. Ya. Berarti ya itu tidak termasuk dari hukum asalnya. Karena tentunya orang juga punya niat untuk bikin khamr. Yang kedua, bahwa ya apa yang diperbuat itu tidak menjadikan bahwa minuman ataupun makanan yang tadi dibuat itu menjadi memabukkan. Maka hukumnya adalah hukum halal, jadi tidak haram, tidak haram. Nah, sepengetahuan saya memang merupakan makanan atau dimasukkannya kepada minuman, ya, yaitu susu yang kalau kita di sana dinamakan zabadi ya, zabadi, yaitu susu yang udah yang udah jadi kering atau yang sejenis yang udah diolah gitu ya, tapi rasanya sedikit masam gitu ya. Kemudian dicampurkan dengan kurma, itu konsumsi makanan biasa dan itu bukan khamr dan juga bukan nabid, bukan khamr dan juga bukan nabid, dan hukumnya halal insya Allah. Dan di penghujung acara barangkali ada ikhtitam yang akan Ustaz sampaikan. Tafadhol Ustaz. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pembahasan tadi tentang minuman, ya. Jadi minuman ini kenapa kita bahas sekali lagi bahwa orang mukmin harus mengenal halal haram. Mana yang halal, mana yang haram. Karena tadi udah disampaikan bahwa punya konsekuensi. Makanan yang haram ini, minuman yang haram ini, setidaknya
punya 3 konsekuensi. Yang pertama, mendatangkan hukuman Allah, murka Allah. Yang kedua, salah satu penyebab akan ditangguhkannya, ditolaknya doa seseorang. Ketika orang itu berdoa kepada Allah, tapi apa yang dia minum, tapi apa yang dia makan, tapi yang dia pakai adalah sesuatu yang haram, maka banyak ditolak doa dengan sebabnya. Yang ketiga, bahwa kita memahami semua yang diharamkan Allah punya bahaya, efek madarat kepada kesehatan dan jiwa kita. Dan berkaitan dengan khamr, salah satunya adalah akan merusak akal kita. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita pahami. Jadi supaya kita paham. Dan khamr ini adalah bagian yang tadi. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa sesuatu yang halal, yang kita dibolehkan untuk mengkonsumsinya, dibolehkan kita untuk meminumnya, maka bagi orang mukmin punya rambu-rambu lain. Ya, punya rambu-rambu lain. Rambu-rambu yang pertama, kita tidak boleh gulu, berlebihan. Ya, seperti ya kalau kita makan kelebihan itu dari sisi meminumnya, memakannya. Maka setiap yang melampaui batas itu memberikan madarat. Ya. Kemudian sesuatu yang halal, yang zatnya halal, bisa menjadi haram secara global dari minuman ini, ya. Dan itu ditinjau dari sisi lain, yaitu tatkala sesuatu itu membahayakan kepada tubuh yang akan meminumnya, membahayakan kepada jiwa yang akan meminumnya, hal itu dikaitkan dengan sebab-sebab lain, ya. Jadi terkadang sesuatu yang halal menjadi tidak boleh ditinjau dari sisi lain. Dan saya ingin menasihati saya dan khususnya juga kepada teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini mungkin sesuatu yang perlu kita pahami. Bahwa sesuatu yang dinyatakan dengan obat itu, tadi umpamanya minum habatus sauda, minum zait, ya, minum madu dan yang lainnya. Maka perhatikan, tubuh manusia ada dalam kondisi sehat. Nah, maka tentunya orang meminum apa saja, ya itu bermanfaat bagi dirinya. Tapi tatkala seseorang itu dalam kondisi sakit, ya, maka perhatikan, orang harus meminta petunjuk kepada dokter yang terpercaya, ahli kesehatan yang percaya untuk untuk memberikan bimbingan tentang semua minuman ini berbahaya atau tidak bagi dirinya. Ya, kalau kita mengatakan bahwa madu itu adalah bermanfaat, tapi dalam kondisi orang itu gulanya sekian, maka ada rambu-rambunya. Orang habatus sauda dan sebagainya. Sehingga di dalam memahami semua makanan ataupun minuman yang sedang kita bahas, maka itu harus diperhatikan semuanya. Dan yang terakhir, yang berupa nasihat yang saya ingin sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita sedang membahas khamr, ya. Jadi kita sedang membahas khamr, dan kesimpulannya tadi bahwa khamr adalah haram, ya, merupakan minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salah satu poin yang sangat penting tentang khamr ini, ada hukuman di dunia, ya, berupa nanti hudud, ya, yaitu ada hukum dera bagi orang yang meminum khamr, kemudian bayar di akhirat, dan tadi udah dijelaskan sekilas bahwa khamr itu awal dari semua keburukan. Jadi awal dari setiap maksiat. Jadi biasanya ketika orang itu udah mengkonsumsi khamr, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya akan menyertai dirinya. Jadi istilahnya berzina identik dengan khamr, mencuri identik dengan khamr, membunuh juga identik dengan khamr. Bahkan semua kemaksiatan itu umumnya diawali dengan minum khamr. Jadi orang yang meminum khamr itu keumumannya mesti melakukan hal-hal yang lain dari perbuatan dosa. Demikian apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan perincian tentang bab ini insya Allah kita akan bahas di pekan berikutnya, yaitu pekan yang keempat di hari Selasa di waktu yang sama. Terima kasih kepada Akhwawaz dan seluruh kru di Roja TV yang telah menjadi bagian kajian di
kesempatan pagi hari ini. Demikian juga kru yang ada di Tasikmalaya dan seluruh pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.